Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A, kita masih membahas tentang materi sebelumnya. Bagaimana PTS kemarin? Tidak mengalami kesulitan kan? Baiklah. Sekarang untuk mempersingkat waktu, Ibu akan men-share dulu materi yang akan kita bahas. Oke, Ibu besarkan dulu ya. Ya, masih tentang lingkaran, tapi kita akan membahas tentang garis singgung sebuah lingkaran. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas garis singgung dua buah lingkaran. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah menghitung panjang garis singgung sebuah lingkaran. Berarti tujuan pembelajaran Anda sekalian mampu memahami dan menentukan panjang garis singgung sebuah lingkaran itu seperti apa. Nah, apa itu tentang garis singgung? Garis singgung itu menurut pengertiannya itu adalah sebuah garis yang terletak pada bagian unsur-unsur lingkaran, kemudian dia bertemu dan saling menyinggung. Nah, ini dinamakan garis singgung. Nah, misalnya ada sebuah lingkaran ini berpusat pada O, maka OB itu adalah jari-jarinya. Garis singgungnya adalah garis AB. Nah, ini dinamakan panjang AB, ini merupakan garis singgungnya. Sehingga untuk menentukan nilai dari garis singgung ini, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras bahwa OA kuadrat, karena sisi sisi siku-sikunya di B, berarti yang panjang itu adalah OA ya. Maka OA kuadrat itu adalah OB ditambah dengan AB kuadrat. OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai AB, panjang AB ini, itu merupakan akar dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Masih ingat bahasan tentang teorema Pythagoras? Nah, sekarang dari rumus yang kita peroleh ini, kemudian kita bisa memasukkan ke dalam soal. Nah, coba dipahami ini ya. Pada gambar berikut, AB adalah garis singgung lingkaran. Nah, ini adalah garis singgung lingkaran. Kemudian panjang jari-jari OB nilainya 3 cm, sedangkan OA 5 cm. Berarti sisi panjangnya, sisi miringnya itu 5 cm, kemudian jari-jarinya, sisi tegaknya itu 3 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai AB ini. Karena ini sisi tegaknya, maka rumus yang dipakai adalah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat. OA nilainya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi OB nilainya tadi 3 berarti 3 kuadrat. 5 kuadrat nilainya 25 dikurangi 3 kuadrat itu 9, 25 kurang 9, 16. Ini masih dalam posisi AB kuadrat. Berarti AB itu adalah akar dari 16 sama dengan 4 cm. Maka sisi garis singgungnya ini adalah 4 cm. Lanjut. Dari titik P, nah ini ya. Dari titik P di luar lingkaran, ini berpusat pada O, dibuat garis singgung AP. Nih, dipertemukan. Jadilah dia membentuk segitiga dalam segitiga, garis segitiga, karena dia bersinggungan. Kemudian diketahui panjang jari-jari, ini berarti ya, OA-nya 5 cm, dan panjang garis singgungnya, AP-nya atau PA-nya 12 cm. Nah, apabila yang ditanyakan itu adalah OP, ini ya, sisi miringnya, karena tegak nilai garis siku-sikunya ada di A, berarti sisi miringnya adalah OP.
maka rumusnya jadi OP kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah PA kuadrat. Karena nilai OP itu adalah sisi miringnya tadi, jadi operasi matematikanya ditambah. Tapi kalau bukan sisi miring seperti contoh tadi, nah ini dikurang, gitu ya. Nah, sekarang nilai OA-nya 5, berarti 5 kuadrat ditambah nilai PA-nya 14 kuadrat, 5 kuadrat 25, kalau, oh maaf berapa ini, 12, maaf ya Bu ya, 12 itu 12 kuadrat itu 144 dijumlahkan jadi 169. Berarti OP kuadrat itu adalah akar 169 sama dengan 13 cm. Maka panjang garis OP itu adalah 13 cm. Mohon maaf kalau ketik-ketikannya agak salah ya. Contoh yang ketiga, ini agak beda. Jadi yang Ibu berikan ini agak beda dikit gitu ya. Yang ketiga pada gambar berikut LM, coba diikuti ini LM berarti sisinya ini yang ada di luar garis singgungnya ini memiliki nilai sudut. Nilai sudutnya yang diketahui ya, ini adalah sisi garis singgungnya. Kemudian besar sudut K itu 2A derajat, sudut L-nya itu A derajat, berapakah nilai A-nya? Nah, karena ini sebuah garis sebuah bangun segitiga, maka nilai sudut yang didapat itu adalah yang ini. Kalau dia siku-siku, maka nilai M-nya kan 90 derajat. Ya, 90 derajat ya. Nah, berarti sudut K ditambah sudut L itu 90 derajat. Nilai sudut K dimasukkan 2A derajat ditambah sudut L-nya A derajat sama dengan 90 derajat. 2A ditambah A, berarti karena A berdiri sendiri 2 tambah 1A, jadi 3A derajat sama dengan 90, maka A derajat saja 90 derajat dibagi 3, hasilnya 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya garis singgungnya membentuk bentukan seperti ini? Jadi, gambar PA dan gambar PB itu adalah garis singgungnya yang berpusat di O. Sehingga ketika ditarik tali busurnya, maka membentuk suatu segitiga sama kaki yang sama antara OAP dengan OBP. Nah, karena sama-sama mempunyai garis segitiga sama kaki, maka OAPB ini membentuk garis layang-layang garis singgung. Nih ya, ini layang-layang seperti ini. Jadi prosesnya seperti kalimat yang Ibu kemukakan ini. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita diharuskan mencari bagian-bagiannya? Nah, diadopsi dari pengetahuan yang tadi, jika diketahui bahwa jari-jari, nih ya, ini berarti separuhnya ini jari-jari nilainya 12, sedangkan OP ini nilainya 20 cm. Ada 4 pertanyaan. Kalau yang ditanyakan itu adalah PA, nih ya, maka kita harus menjawab PA kuadrat karena dia bukan sisi miring, berarti operasi matematikanya dikurang. PA kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OA kuadrat. Nah, nilai OP-nya kita cari di sini. Nah, OP-nya 20 kuadrat. Kemudian nilai OA-nya jari-jarinya itu 12 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 dikurangi 12 kuadrat itu 144. Hasil pengurangannya adalah 256. Nah, kalau posisinya bukan PA kuadrat, hanya PA saja, berarti akar 256 hasilnya adalah 16 cm. Nah, dari nilai PA yang 16 cm ini, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan luas segitiga OAP. Nah, segitiga yang atas ini, ataupun segitiga yang bawah, sama saja, karena dia nilai ukurannya sama. Nah, karena siku-sikunya itu ada di A, nih ya, ini menunjukkan nilai siku-sikunya, maka kita masukkan karena dia berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya itu adalah jari-jari, tingginya itu adalah AP.
Ini ya, AP ini. Maka setengah kali nilai OA-nya tadi 12 jari-jarinya, kemudian AP atau PA yang kita cari tadi 16. Hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah, dari sini kemudian kita masuk ke jawaban yang ketiga dari pertanyaan luas layang-layang OAPB. Nah, satu bagian ini berapa nilai luas layang-layangnya? Nah, ini kan sebuah segitiga, ukurannya sama dengan bawah, karena kita sudah mempunyai nilai luas satu segitiga, berarti luas segitiga yang satunya ya kalikan aja dengan satunya lagi. Luas segitiga atas dengan luas segitiga bawah dijumlahkan, atau 2 kali luas segitiga OAP tadi. Jadi 2 kali 96, hasilnya adalah 192. Nah, sekarang ada pernyataan lagi, panjang tali busur AB. Nah, ini panjang tali busurnya, berarti yang segini nih, ini bagaimana caranya? Ingat bahwa tadi luas layang-layangnya kan sudah diketahui nilainya 192, ya. Nah, sekarang berarti luas layang-layang OAB ini itu nilainya setengah kali OP kali AB. Setengah dari panjang, setengah dari diagonal ini ya, dasar ini dengan jari-jarinya. Nah, kemudian nilai OAP tadi kita masukkan 196, salah lagi ya. 192 sama dengan setengah kali OP. OP tadi nilainya adalah 20. Nilai garis dasarnya ini 20. Kemudian AB ini kita cari ya, nilai tegak sama nilai garis lurusnya ini kita cari. Tegaknya itu OP, garis datarnya itu adalah AB. Nah, AB yang kita cari. Nah, sehingga setengahnya 20 itu adalah 10. 10 kali AB. Maka AB saja itu adalah 192 dibagi 10. Hasilnya 19,2 cm. Sekarang bagaimana kalau bentukan soalnya agak lain lagi? Nah, dipahami nih ya. Pada gambar berikut, luas layang-layang OPQRP. Nah, ini luasnya sudah diketahui. Kalau tadi kan belum ya, yang ini diketahui. 120 cm persegi. Kemudian QR, nah ini yang tegak ini diketahui 48 cm. Kemudian OQ, jari-jarinya itu 30 cm. Berapakah nilai OP? Nah, karena ini sisi dari tegaknya ini diketahui, sisi datarnya ini diketahui, balik lagi kita ke rumus tadi. Nah, yang ini, luas layang-layang ini ya. Nah, kita masukkan. Luas layang-layang sama dengan setengah dari jari-jari kali si garis datarnya ini. Oh, maaf kok jari-jari. Garis tegak dan garis lurusnya dari layang-layang. Nah, itu. Kalau sudah malam matanya kayak gini ya. Nah, sekarang luas layang-layangnya 1200 kali setengah kali OP. Karena yang ditanyakan ini adalah OP. Kemudian QR-nya sudah diketahui 48. Nah, setengahnya 48 berapa? 24. Berarti OP sama dengan 1200 dibagi 24, hasilnya 50 cm. Jadi OP ini nilainya 50 cm, sisi tegaknya 48 cm. Yang kedua, berapakah garis singgung PQ? Nah, ini berarti kembali lagi ke rumus yang pertama tadi. Ya, menggunakan rumus Pitagoras, PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OQ kuadrat. 50 kuadrat, nah, sudah berubah ini. 50 kuadrat dikurangi, yang kita cari tadi 50 kuadrat dikurangi OQ-nya jari-jarinya 30 kuadrat. Jadi 2.500 kurang 900 hasilnya 1.600. Berarti PQ saja akar dari 1.600 sama dengan 40 cm. Untuk lebih jelasnya keterangan dari Ibu ini dicatat, dipelajari lagi. Kemudian kalau sudah paham, coba dikerjakan soal yang Ibu berikan ini.
diupload di KI 4 ya. Ibu tunggu sampai hari Selasa. Demikian informasi dari Ibu, mudah-mudahan bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal yang Ibu berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.